Kalau menurut banyak orang, game Benten ini adalah game Benten terbaik yang pernah dibuat. Apakah itu benar? Jadi hari ini kita lihat apakah game ini benar-benar bagus atau sebenarnya biasa aja. Jadi selamat datang di Benten Protector of Earth. Kalau kita ngomongin PS2, pasti nggak jauh-jauh dari game adaptasi kartun. Tapi jujur, kebanyakan game adaptasi kartun itu kalau nggak ngebosenin, ya cuman game boring doang. Kalau kita ngomongin PS2, pasti ada beberapa kartun populer yang mempunyai game di PS2. Masalahnya, nggak semuanya itu bagus, dan terkadang juga ngebosenin. Tapi ada satu game yang dinilai bagus oleh kebanyakan orang, dan itu Benten Protector of Earth. Game yang rilis tahun 2007 ini sering banget disebut sebagai kasta tertinggi di seri game Benten. Tapi bener nggak sih? Atau kita cuman kemakan nostalgia aja? Hari ini kita bakalan bahas santai apakah game ini benar-benar game Benten terbaik atau tidak. Di awal permainan, kita hanya bisa menggunakan dua alien, yaitu Four Arms, alien yang memiliki 4 tangan, dan juga memiliki damage yang besar, tapi serangannya lumayan lambat. Keunggulan dari alien ini bisa mengangkat batu, geser batu, dan bahkan melempar musuh. Selanjutnya ada Hit Blast. Dengan kekuatan apinya, alien ini lumayan lincah ketimbang Four Arms. Kelebihan alien ini ketika loncat itu lebih lama di udara dibandingkan alien lain. Karena itu, alien ini enak dipakai buat parkour. Game ini juga memberikan vibes yang bagus. Grafisnya yang bergaya ala komik, itu seolah-olah berasa seperti kita lagi nonton kartunnya. Tapi justru itu malah bikin game ini tetap relevan dan tidak terasa usang walaupun dimainkan di era sekarang. Dari segi kontrol, game ini terasa cukup responsif untuk ukuran PS2. Pergerakannya tidak kaku, dan pergantian antara alien berjalan mulus, dengan transisi yang sangat nyaman saat dimainkan. Selanjutnya kita masuk ke gameplay. Bagian ini bisa dibilang inti dari permainan. Pemain memang hanya diberikan 5 alien, sekilas mungkin terasa terbatas, apalagi kalau dibandingkan dengan seri yang lain yang mempunyai pilihan lebih banyak. Namun pembatasan itu malah menjadi nilai plus dalam game ini. Alih-alih menghadirkan banyak alien dengan kemampuan yang cenderung sama, game ini memfokuskan setiap alien pada peran yang benar-benar berbeda, baik untuk combat maupun eksplorasi. Hasilnya, masing-masing terasa fungsional dan punya identitas yang jelas. Yang pertama ada Four Arms, berperan sebagai petarung jarak dekat yang mengandalkan kekuatan fisik, sehingga serangannya berat dan berdampak besar. Cocok untuk menghadapi musuh dalam jumlah banyak, atau yang memiliki pertahanan kuat. Selain itu, ia juga digunakan untuk interaksi seperti mendorong atau mengangkat objek besar. Yang kedua ada Hit Blast, unggul dalam serangan jarak jauh berbasis proyektil api. Ia efektif untuk menjaga jarak dari musuh, sekaligus memberikan variasi serangan saat situasi tidak memungkinkan untuk pertarungan jarak dekat. Yang ketiga ada Accelerate, mengandalkan kecepatan. Gerakan yang sangat cepat memudahkan pemain menghindar serangan dan membangun combo secara agresif. Dalam beberapa bagian level, kecepatan juga dibutuhkan untuk melewati rintangan tertentu. Yang keempat ada Wildfire, memiliki tugas eksplorasi yang lebih menonjol. Kemampuannya untuk bergelantungan dan berinteraksi dengan elemen tertentu membuatnya penting dalam penyelesaian puzzle dan bagian platforming. Yang kelima ada Cannonball, menawarkan kombinasi pertahanan dan mobilitas. Serangannya yang berbentuk bola ini sangat efektif untuk menjatuhkan musuh, sementara kecepatannya saat bergerak dalam mode tersebut membuatnya cukup fleksibel. Dari segi efektivitas, ia bisa dianggap salah satu alien yang paling kuat karena kemampuannya mengontrol situasi pertarungan dengan relatif aman. Dan juga sistem upgrade yang menambah kedalaman permainan. Pemain dapat membuka combo baru menggunakan poin yang dikumpulkan sepanjang permainan. Semakin jauh progresnya, semakin berkembang pula variasi setiap alien. Hal ini membuat gameplay terasa berkembang secara konsisten dan memberikan alasan untuk terus mengeksplorasi masing-masing karakter, bukan sekadar berganti untuk tanpa strategi. Kita tidak bisa membahas game ini tanpa menyinggung bagian boss fight. Justru disinilah salah satu kekuatan terbesarnya. Setiap pertarungan melawan boss seperti Kevin, Vilgax, maupun boss fight lainnya dibangun dengan pendekatan yang berbeda, baik dari segi pola serangan maupun atmosfer. Hasilnya, tiap pertarungan terasa memiliki identitas sendiri. Sejak awal permainan, pemain langsung dikenal dengan boss fight pembuka yang cukup berkesan. Penyajian terasa sinematik dan terstruktur dengan baik, bahkan sedikit mengingatkan kita pada pembukaan di God of War.
Penggunaan quick time event diterapkan secara proporsional, tidak berlebihan, tetapi cukup untuk menambah ketegangan dan variasi dalam alur permainan. Pemain tidak bisa hanya mengandalkan serangan berulang, dan juga ada momen di mana tombol tertentu harus ditekan dengan timing yang tepat untuk melanjutkan rangkaian combo atau memicu adegan sinematik. Mekanik ini juga menciptakan rasa keterlibatan yang kuat karena pemain merasa benar-benar berperan dalam menentukan jalannya adegan dramatis tersebut. Secara keseluruhan, struktur pertarungan memang memiliki kemiripan dengan God of War, terutama dalam perpaduan antara combo reguler dan transisi sinematik yang menyatu. Peralihan dari gameplay ke cutscene berjalan halus, sehingga tidak terasa terputus atau mengganggu ritme permainan. Dari sisi audio, game ini berhasil membangun suasana pertarungan dengan sangat baik. Musik latarnya tidak hanya sekedar menjadi pengiring, tapi benar-benar mengikuti alur pertempuran yang sedang berlangsung. Ketika tempo permainan mulai meningkat dan situasi masuk ke fase penentuan, intensitas musik pun naik secara bertahap, sehingga ketegangan ikut terbentuk tanpa terasa dipaksakan. Perubahan dinamika tersebut membuat pemain lebih larut dalam momen, sehingga tiap perubahan situasi dalam pertarungan lebih terasa dan tidak datar. Sejauh ini, gamenya terlihat cukup solid dari sisi konsep dan gameplay. Tapi tentu saja tidak ada game yang benar-benar sempurna. Sekarang kita masuk ke bagian minusnya dari game ini. Salah satu kekurangan yang cukup terasa adalah desain area yang cenderung repetitif. Struktur level dari awal hingga akhir permainan mengikuti pola yang hampir seragam. Pemain bergerak ke suatu area, memasuki area tertutup, menghadapi beberapa gelombang musuh, lalu pintu berikutnya terbuka setelah semua musuh dikalahkan. Pola tersebut digunakan secara konsisten di sebagian besar map. Meskipun latar lokasi dan tipe musuh mengalami perubahan, kerangka utamanya tetap sama. Variasi objektif juga relatif terbatas. Pemain jarang diberikan tujuan alternatif selain mengalahkan musuh dan melanjutkan perjalanan ke area selanjutnya. Dalam jangka panjang, pola seperti ini bisa membuat alur permainan terasa monoton. Selain itu, musuh biasa yang dihadirkan tidak mengalami banyak perkembangan dari satu level ke level berikutnya. Perbedaannya lebih sering terletak pada warna atau sedikit penyesuaian atribut, tanpa perubahan signifikan dalam pola serangan maupun perilaku. Hal ini membuat tantangan terasa kurang berkembang seiring progres permainan. Jadi, pertanyaannya, apakah Benten Protector of Earth merupakan game Benten terbaik? Secara pribadi, menurut saya jawabannya iya. Setidaknya dari segi gameplay yang paling solid untuk ukuran game di era PS2. Memang dari sisi struktur permainan, game ini tidak menawarkan sistem yang kompleks atau mekanik yang berkembang drastis sepanjang progres. Pola arena yang serupa di banyak map membuat alurnya terasa cukup repetitif, apalagi dimainkan berjam-jam. Variasi objektifnya pun terbatas. Namun, jika melihat konteksnya sebagai game adaptasi serial animasi pada masanya, kualitas yang ditawarkan sudah tergolong baik dan konsisten. Bagi penggemar serialnya, game ini tetap layak dimainkan, terutama sebagian pengalaman nostalgianya. Meski begitu, sebagai game adaptasi animasi di era PS2, game ini sudah mampu menghadirkan pengalaman bermain yang stabil dan terarah dari awal hingga akhir. Tidak sempurna, tetapi memiliki identitas yang jelas dan cukup berkesan. Kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian tim game ini? Atau kalian lebih suka seri game Benten yang lain? Tulis aja di kolom komentar. Oke, itu dia pembahasannya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.